Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Selamat sore juga saya ucapkan kepada warga Sumatera Selatan. Analisis epidemiologi yang telah kami lakukan sampai dengan kemarin tanggal 15 Juni 2020 bahwa kasus konfirmasi dari 1.448 orang yang sembuh sekitar 651 orang, yakni 44,96%. Angka kesembuhan ini lebih tinggi dari nasional, di mana angka kesembuhan nasional 38,5%. Untuk angka kesembuhan juga setelah dianalisis per 2 minggu, hasil analisisnya periode 17 Mei sampai 31 Mei ada penambahan sembuh 130, sedangkan 1 Juni sampai 15 Juni bertambah 436. Hal ini terlihat bahwa ada peningkatan sekitar 200% lebih atau 2 kali lipat lebih untuk kasus sembuh dari kasus positif. Yang kedua, untuk jumlah meninggal sampai tanggal 15 Juni ada 57 orang atau 3,94%. Hal ini di bawah angka nasional, di mana angka nasional adalah 5,6%. Begitu. Meskipun angka konfirmasi positif masih tinggi, tentu bukan untuk kita takuti dan bukan berarti keadaan kita buruk. Hal ini mengindikasikan bahwa tracing yang agresif kita. Begitu. Jumlah pemeriksaan kita yang meningkat memang kapasitasnya. Saya sampaikan juga kepada masyarakat Sumatera Selatan, karena nilai reproduction number kita atau RT kita masih di atas 1, pada kisaran 1,09, masyarakat juga diminta untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan teratur dan rutin, tetap jaga jarak, hindari kerumunan, tingkatkan imunitas dengan gizi seimbang, tidur yang cukup, dan berolahraga secara rutin, supaya kita bisa bersama-sama melewati pandemi COVID-19 ini dengan cepat. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Boleh. Untuk angka kesembuhan per tanggal 15 Juni ada 651 orang atau 44,96%. Di atas angka nasional. Nasional 38,5%. Jika dianalisis per 2 minggu, untuk 17 Mei sampai 31 Mei, pertambahan sembuh 130, 1 Juni sampai 15 Juni, pertambahannya 436, lebih dari 2 kali lipat. Kami selalu jawab ya. Kami selalu menghimbau untuk mal, terutama untuk menerapkan protokol kesehatan, di mana juga beberapa anggota tim Satgas juga selalu memantau begitu. Dan diharapkan juga masyarakat Sumatera Selatan mau menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah dianjurkan begitu, dimanapun berada. Baik, sampel yang diperiksa, kami belum bisa menyampaikan secara detail, mudah-mudahan 2 hari ke depan karena masih diverifikasi sampel itu, mudah-mudahan kita sampaikan secara detail. Yang jelas kami informasikan bahwa sampel di laboratorium sampai hari ini jadwal tunggunya berkisar antara 2 sampai 3 hari, sudah kembali ke kondisi normal lagi. Menentukan
kalau pakai BNPB itu kasus kita nggak sampai banyak gitu ya. Ada berarti ya banyak yang merah, banyak yang hijau. Hmm. Ya 1 sampai 14 itu ya. Baik, kami diskusikan besok mengenai zonasi pewarnaan pada peta. Kalau kita mengacu pada data Bappenas, data BNPB ya, BNPB atau gugus tugas pusat, itu sepertinya belum pas buat kita karena data ring data yang begitu besar karena dia berbicara Indonesia, sementara kita berbicara di kabupaten. Sehingga kalau kita masukkan dalam data kabupaten, banyak kabupaten yang akan menjadi warna hijau. Karena ring data yang digunakan di level nasional sangat besar. Sehingga kalau diterapkan di kita di provinsi, nanti semua kabupaten jadi hijau semua. Padahal dalam kondisi yang seperti itu, tidak demikian. Jadi kita tidak hanya berdasarkan ring data, tapi kita berdasarkan transmisi lokal atau tidak yang dari awal. Jadi kami masih mengacu pada pewarnaan peta yang kami buat, karena itu sebagai acuan dalam menyampaikan komunikasi terhadap gradasi warna peta. Mungkin itu saja. Iya, 1/1 juta. Iya, ada. Jadi kita idealnya sebenarnya 3.500 per 1 juta penduduk. Maka itu target pemerintah pusat akan melakukan pemeriksaan idealnya per hari 20.000 sampel. Untuk itu kita Provinsi Sumatera Selatan sudah memperkuat kapasitas laboratorium. Dan insya Allah pertengahan Juni ini akan menambah lagi, ini sudah pertengahan ya, awal Juli ya. Awal Juli akan menambah lagi 2 laboratorium PCR, yaitu itu Pusri dan Rumah Sakit Siti Fatimah. Untuk saat ini kita ada 2 laboratorium PCR, yaitu BBLK dan Rumah Sakit Muhammad Hussein. Di samping itu ada 3 laboratorium tes cepat molekuler yang memang kapasitasnya sedikit. Dan saat ini kapasitas kita sekitar 500 sampai 800 spesimen per hari, atau kalau dikonversikan dalam orang sekitar 200 sampai 400 orang per hari. Iya, betul. Saya sebagai tim pakar atau ahli epidemiologi untuk Sumatera Selatan. Untuk Kota Palembang kita akan analisis lebih lanjut dan kita memang secepatnya akan mengundang mereka untuk berdiskusi bersama. Jadi untuk peta kita warnanya kemarin merah ya. Tapi sekarang sempat kita ganti oranye karena merah ini sebenarnya menjadi area perdebatan zona merah. Sebenarnya kami tidak mengenal zona merah, tapi yang dikenal adalah transmisi lokal. Itu. Dan itu diartikan, dilambangi dengan peta yang saat ini sudah kita ganti jadi warnanya oranye. Jadi pemaknaan itu jangan disamakan dengan pemaknaan pusat karena beda, karena kuning di pusat seperti Prabu Muli sebenarnya itu adalah kasusnya terkendali. Tidak ada penambahan kasus baru, kasusnya relatif terkendali sehingga mereka mengkategorikan sebagai zona kuning berdasarkan pengendalian kasus. Sementara kita memandang dari peta kita adalah ada transmisi lokal atau tidak. Jadi ini dua makna yang berbeda yang masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda dalam hal pembacaan peta. Nah, itu yang harus dipahami, tidak bisa diartikan sama. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin nanti silakan japri ke Beice
akan kita share nomor HP beliau dan untuk menanyakan masalah tentang kesehatan masyarakat dalam hal ini tentang indikator epidemiologi, ukuran epidemiologi terkait indikator-indikator dalam penanganan COVID ini, kami silakan untuk japri beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.